Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren caras ya. Sobat semuanya, kita lihat yang ini ya. Jadi kita intermezzo sedikit ya. Tetapi ini penting ya untuk melihat bagaimana gaya kehidupan para jenderal itu memang sudah luar biasa, termasuk PT-nya juga luar biasa. Kita tidak bisa menuduh, tetapi kan yang jadi masalah kalau dia setingkat irjen gajinya 35 juta lah. Kalau dia setingkat brigjen mungkin 30 juta. Tapi kalau dia mampu membeli baju saja sampai jutaan ya, di atas 5 juta, bahkan ada yang belasan juta, hanya sebuah kemeja. Kemudian dia bisa beli jam tangan seharga 20.000 US dollar, atau kalau dikalikan 280 juta. Juga dia beli cincin seharga miliaran ya. Ya ini orang patut ditanya dari mana the money ya kan. Kalau itu hasil usaha sendiri, biasanya kalau hasil usaha itu ya sayanglah dibelikan hal yang macam-macam. Berarti spektakuler kan usahanya. Tapi kalau dia berusaha misalnya, berarti dia nggak kerja secara full dong, ya kan? Karena sebagai seorang penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat, kan dia harus bekerja secara full. Memang negara belum memberikan gaji yang layak banget, tapi 30 juta, 35 juta itu lumayan lah dibandingkan kebanyakan orang Indonesia ya, yang rata-rata pendapatannya sekarang barangkali 4.000 US dollar ya. 4.000 itu berarti rata-rata kalau setahun ya. Jadi 4.000 US dollar itu kalau dikalikan 40 juta, kemudian 4 kali 4 56 juta ya. Jadi rata-rata orang Indonesia penghasilannya 56 juta atau 50 sampai 60 juta per tahun rata-rata. Jadi kalau dia punya gaji 30 juta per bulan, ya itu sudah jauh di atas rata-rata orang Indonesia. Memang tidak bisa menghidupi kehidupan mewah, tapi sekali lagi mewah itu mewah itu kan bukan sesuatu yang atau primer atau sekunder, itu sudah tersier. Jadi kan sebenarnya aparat negara yang dibutuhkan adalah kehidupan primernya terpenuhi. Sandang, pangan, perumahan. Oke, selesai. Kemudian pendidikan selesai juga, terutama pendidikan anak-anaknya kan. Jadi negara paling tidak harus sampai situ. Tapi kalau negara menyediakan cincin yang bernilai miliaran ya kan, jam tangan bernilai ratusan juta, baju jutaan atau belasan juta, ya nggak bisa pastinya. Oke, coba kita bacakan ya. Ini ada sedikit kritik ya. Penting juga sekedar masukan ya, karena sudah ramai juga di publik. Outfit mewah Brigjen Andi Rian di Belejeti, kemeja Burberry hingga cincin blue safir jadi sorotan. Oke. Kasus pembunuhan Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat yang melibatkan mantan Kadif Propam Ferdi Sambo membuat institusi Polri disorot masyarakat. Bukan hanya para tersangka, Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi, yang kerap tampil memberikan keterangan perkembangan kasus juga menjadi sorotan, menjadi perhatian. Andi Rian menjadi perbincangan di media sosial lantaran harga outfit yang mencapai ratusan juta. Andi Rian juga tertangkap kamera menggunakan cincin yang diduga blue safir ya. Paling dia bilang ini cincin palsu atau apa. Nggak mungkin lah ya. Dalam postingan yang diunggah akun Twitter, dulu ada juga ya, seorang pejabat ketika jamnya Richard Mille kalau nggak salah yang seharga lebih dari 1 miliar, kemudian dikatakan wah itu jam tangan Cina katanya, padahal itu betul jam tangan asli ya. Dalam postingan yang diunggah akun Twitter Opposite 090192,
seorang warganet menyandingkan kemeja yang dikenakan Andi dengan produk keluaran Burberry. Ya. Kemeja lengan panjang di palet dasar biru navy dengan motif garis klasik itu mirip dengan kemeja Burberry Somerton shirt in grey. Harga dari kemeja ini mencapai sekitar 12,4 juta. Selain itu, Andi juga tampak mengenakan kemeja putih yang dihiasi, itu ditampilkan ya. Selain itu, Andi juga tampak mengenakan kemeja putih yang dihiasi dengan bordiran 4 garis horizontal dan tulisan Burberry di bagian dada. Andi pernah terlihat mengenakan kemeja yang sama ketika konferensi pers di Barreskrim Mabes Polri. Produk dengan nama Burberry White Embroidered Logo Oxford Shirt itu dibanderol sekitar 470 US dollar atau setara dengan 6,9 juta. Luar biasa ya. Tak hanya kemeja, Andi Rian juga terlihat mengenakan jam tangan mewah. Di salah satu konferensi pers terkait penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir J, Andi Rian tampak mengenakan jam tangan berwarna hitam yang disinyalir merupakan produk keluaran merek Panerai ya. Jadi ada di ini Panerai Luminor Black Dial 47 mm Mince Watch PAM 00616 sale price 20.520 US dollar ya, availability ya. Jadi harganya ya kira-kira kalau 20.000 saja itu dikalikan 14.000 itu 280 juta. Jika dilihat dari bentuknya ya 300 juta hampir ya. Jika dilihat dari bentuknya ya udah 300 juta karena 220.520 ya. Jika dilihat dari bentuknya, jam tangan mewah ini kemungkinan merupakan seri dari Panerai Luminor Submersible saat 1950 3 days dengan tali jam berbahan karet. Hal ini ditandai dengan angka di jam tangan terlihat menyala, kekuningan dan detail lengkungan tambahan di samping tombol pemutar. Melansir dari laman authenticwatch.com, jam tangan dengan model ini ditaksir dengan harga mencapai 20.520 atau sekitar 306 juta. Allahu Akbar. Desain jam tangan ini juga mirip dengan model Submersible Marine Militaire Carbotech 47 mm. Melansir dari laman chrono24.com, harga jam tangan produksi 2022 ini berkisar 16.200 atau setara 241 juta ya. Entah mana yang benar antara 241 juta dengan 300 ya, kurang lebih oke lah ya, tetap bukan maksudnya mahal sekali. Andi Rian juga terlihat mengenakan cincin diduga Royal Blue Sapphire. Cincin yang bersertifikat GRS Dublin ini dibanderol dengan harga yang fantastis sekitar 1,2 miliar ya. Wah, ada lagi nih netizen memang benar-benar jeli, cincin berlian Royal Blue Sapphire sertifikat GRS Dublin harga 1,2 M. Nah, kalau yang dipakai Dirtipidum kurang paham apa berlian atau bukan ya. Oke. Diketahui Brigjen Andi Rian merupakan pemimpin dalam pemeriksaan kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Ferdi Sambo. Sebelumnya Andi adalah bawahan Ferdi Sambo dengan jabatan Wadirtipidum Barreskrim Polri. Ia juga pernah memegang sederet jabatan yang bukan main-main, mulai dari Kasat Res Narkoba Polresta Medan, Kapolres Tebing Tinggi, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, hingga Karu-Karwas PPNS Barreskrim Polri. Ya, sahabat era sekalian, itu tadi ya dari Brigjen Andi Rian Cahyadi ya, yang outfitnya diperkirakan mewah banget ya, luar biasa ya. Kemudian, oke. Coba kita bacakan yang lagi ya, orang yang protes ya. Nama Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Andi Rian Cahyadi belakangan menuai sorotan. Ia diduga mengenakan outfit serba mewah kala menghadiri jumpa pers terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Pakaian mewah yang dimaksud adalah seperti kemeja yang dikenakan Brigjen
Andirian yang disebut-sebut berharga belasan juta rupiah. Kemudian ada arloji atau jam tangan yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Kemudian dan nama Brigjen Andirian pun heboh di media sosial khususnya di Twitter. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies ISS, Bambang Rukminto menduga sederet barang mewah seperti kemeja, jam tangan hingga cincin sapir yang dipakai Brigjen Andirian berasal dari penerimaan gratifikasi. Patut diduga seperti itu ya. Membeli barang logikanya tentu disesuaikan dengan pendapatan. Apakah pendapatan seorang para polisi itu hanya berasal dari gaji dan tunjangan saja atau dari yang lain? Bisa juga kalau bukan berasal dari pembelian, bagi pejabat publik tentu ada dugaan gratifikasi, kata Bambang. Bambang turut mengkritik dugaan kepemilikan aset-aset mewah anggota kepolisian. Dalam hal ini Bambang mempertanyakan dari mana asal sumber dana para personel Polri tersebut. Sebaliknya, banyak juga anggota polisi yang seolah-olah menggunakan barang-barang sederhana tetapi memiliki aset rumah mewah di mana-mana. Pertanyaannya juga masih sama, dari mana uang untuk membeli properti mewah itu, ujar Bambang. Ya, yang saya tahu misalnya beberapa petinggi Polri rumahnya itu ya di daerah Tulodong ya kan. Kemudian di daerah Duren 3 itu kan daerah-daerah yang mahal ya. Gak mungkin 1 miliar 2 miliar harga rumah di sana, apalagi di daerah Tulodong ya. Di daerah yang di dekat di belakang BEJ itu ya. Itu daerah-daerah rumah mahal semua. Dirinya mendorong seluruh personel polisi untuk wajib melaporkan harta kekayaan sebelum mendapatkan promosi jabatan tertentu. Tujuannya agar reformasi di tubuh Polri terwujud secara keseluruhan. Gimana mau terwujud kalau seandainya dari semuanya pelakunya seperti itu? Setiap orang yang berpangkat jenderal ya begitu semua, kan susah. Makanya yang lebih penting daripada edaran larangan bergaya hidup mewah, yang lebih substansial adalah kewajiban LHKPN bagi personel yang menjalani asesmen sebelum mendapat promosi jabatan tertentu, ujarnya. Ya, yang mengakses sama yang diakses sama aja gimana? Kemudian reformasi kultural di tubuh Polri itu bukan hanya mengubah kultur militeristik, tetapi juga mengubah kultur hedonis, katanya. Ya, seolah-olah permisif ya di lingkungan jenderal itu berpakaian keren karena ya tadi mereka bergaul dengan kalangan-kalangan tinggi, pengusaha-pengusaha yang punya kepentingan dan lain sebagainya yang bisa mentreatment mereka ya. Itu yang gawatnya gitu ya. Oke. Selepas adanya kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, masyarakat menjadi lebih sensitif dan terus menyoroti tindak tanduk anggota kepolisian. Baru-baru ini warganet di media sosial ramai memperbincangkan kemewahan dari Dirtipidum Brigjen Andirian Jayadi. Warganet menilai pakaian yang digunakan oleh Brigjen Andi sangat mewah. Dalam sebuah foto yang berada di media sosial, tampak Brigjen Andirian mengenakan kemeja yang mirip keluaran brand ternama asal Inggris yaitu Burberry. Sudah tadi ya kita bahas sobat era sekalian. Tentu ada dua hal ya yang perlu kita catat dalam konteks ini, dan itu pasti salah semua ya. Maksudnya apapun itu pasti salah personil Polri ini. Satu, apa? Sumber pendapatan. Apakah sumber pendapatan untuk membeli semua ini legal atau tidak? Kalau sumber pendapatannya katakanlah legal, berarti luar biasa dia menggunakan waktunya untuk usaha, atau istrinya yang usaha. Apakah usahanya tidak menggunakan yang namanya penyalahgunaan jabatan atau konflik of interest? Itu satu. Kalau dia tidak legal, maka bisa didapat dari kasus-kasus yang diolah sedemikian rupa. Ini sudah jadi rahasia umum juga. Kerjaan Satgasus juga mengolah kasus misalnya, atau gratifikasi dari para pengusaha yang barangkali mentreatment main golf, memberikan ini itu dan lain sebagainya. Itu sudah jadi rahasia umum juga. Satu. Nah, yang kedua adalah ketika sumbernya dipermasalahkan, dia pamerkan juga. Jadi kesalahannya berkali lipat dia pamerkan, sehingga makin merusak institusi kepolisian. Jadi tidak peka. Orang mempertanyakan sumber-sumber uang yang beredar haram dan lain sebagainya, tiba-tiba hadir dalam press conference dengan
pakaian-pakaian yang sangat mewah ya. Itu yang menjadi masalah sobat era sekalian ya. Oke, padahal tadi pendapatannya tidak seberapa ya kan, begitu. Jadi sangat aneh bin ajaib lah kira-kira begitu ya. Oke, saya tidak tahu ya bagaimana ini mereformasinya, tapi ya reformasinya itu tentu harus dari petingginya, ya. Petingginya apakah juga bisa hidup yang benar, ya, mendapatkan uang yang halal untuk membeli properti dan lain sebagainya. Ya kita harus juga ingat ya bahwa dia adalah pejabat publik yang harus memberikan contoh, pelindung dan pengayom masyarakat. Dan yang paling penting adalah ya nggak ada gunanya juga makan uang haram. Misalnya kalau itu adalah uang haram, ya kenapa? Karena ya nanti harus pertanggungjawabannya di akhirat kelak ya. Itu yang harus kita pahami. Jadi entah itu halal atau uang itu uang yang ilegal sumbernya, sumber legal atau ilegal, tidak patut untuk dipertontonkan, ya. Jadi ada profesi-profesi tertentu yang tidak boleh mempertontonkan kemewahan. Siapa? Salah satunya adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Tidak boleh, karena masyarakat akan curiga. Dai, walaupun dia kaya, nggak boleh juga, karena dia dai. Karena dia akan menghina umatnya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, kira-kira begitu ya. Jadi pejabat-pejabat publik juga nggak boleh. Nah, tapi kalau dia artis ya silahkanlah ya, karena itu jualannya. Kalau dia pengusaha ya karena itu, atau businessman atau businesswoman, itu memang kadang-kadang penampilan dibutuhkan untuk bernegosiasi. Kalau dia lawyer ya anggap saja iyalah ya kan. Tapi kalau dia cuma sekedar pejabat publik biasa ya enggak lah. Oke, sahabat era sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita, dan dengarkanlah lagu ini, satu dari 10 lagu yang bisa diambil atau di-download di platform media sosial musik seperti iTunes dan lain sebagainya, Spotify. Lagunya Ganti Presiden, pasti ganti presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti ganti presiden. Jokowi 10 tahun